Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini aku ditemenin sama tamu spesial nih dari teman aku juga sih di Mapro. Siapa orangnya? Kita panggil aja Mbak Arum. Halo Mbak Arum. Hai, hai Tina. Mbak Arum, boleh perkenalan diri dulu Mbak Arum? Halo semuanya. Perkenalkan nama aku Arum, mahasiswa juga sama kayak Tina dan teman-teman Unbiological Sisters lainnya. Terus asalnya dari Lampung. Oke, Mbak Arum, kita kan mau cerita nih tentang self love. Boleh dong Mbak Arum cerita dulu pengalaman Mbak Arum pribadi nih tentang self love ini. Self love ya. Sebenarnya Mm-mm. itu aku pun baru banget belajar tentang self love ini. Jadi sekitar 2018, 2 tahun yang lalu ya, Mm-mm. baru kayak mulai apa ya? Mulai aware gitu loh tentang dengan self love, mulai nyari tahu, mulai belajar juga untuk mencintai diri sendiri. Jadi kan self love itu kalau bahasa Indonesianya kan mencintai diri sendiri. Nah, kalau Mm. aku sendiri itu, jadi dulu tuh aku tuh cuek banget sama diri aku sendiri. Kalau dibandingkan SMA gitu ya. Zaman SMA Mm-mm. itu bahkan ketika misalkan tangan aku luka atau ada sakit, aku tuh nggak pernah tahu gitu loh kenapa. Bahkan nggak sadar gitu ada sesuatu Ada di kulit luka. aku misalkan gitu. Ada luka di Hmm. kulit aku tuh aku nggak sadar. Sampai akhirnya kayak ada temen yang nanya, itu kulit kamu kenapa? Terus kayak baru sadar, ah iya kenapa ya? Tapi tetap aja nggak tahu kenapa gitu. Nggak ngerasa gitu Terus ya, Mbak ya? udah ngerasa dan nggak peduli. Jadi kayak, kenapa ya? Ya udahlah gitu doang. Sampai Hmm. akhirnya aku tuh ngerantau. Setelah saya SMA kan aku ngerantau. Nah di situ tuh aku mulai kayak punya banyak waktu kan untuk diri aku sendiri. Terus mulai menyadari gitu kalau misalkan ada perubahan-perubahan dari diri aku. Kayak misalkan yang sakit kulit aku itu pas aku merantau itu juga ternyata kumat gitu, kambuh juga. Tapi Mhm. dia lebih parah daripada ketika aku waktu SMA. Jadi SMA. waktu pas aku Mhm. kuliah, jadi pas aku kuliah itu bener-bener kayak tiap bangun tidur tuh tangan aku luka. Lukanya itu bener-bener yang sampai berdarah gitu loh. Kenapa ya? Mmm. Sampai yang kayak gitu kan. Mhm. Terus oh mungkin karena ada binatang nih di kasur terus aku kayak nggak sadar. Terus aku bersihin, tapi besoknya masih kayak gitu berulang lagi sampai Mmm. akhirnya itu setelah berapa lama baru aku memutuskan untuk ke dokter buat ngecekin ternyata kenapa sih tangan tangan kulit gue kayak gini gitu kan. Mhm. Terus baru ketahuan kalau misalkan uh, kulit aku itu cenderung kering jadi tuh kena dermatitis atopik. Dari situ tuh aku baru kayak sadar, oh ya ampun selama ini tuh aku nggak aware gitu loh Nggak sama tahu, diri aku sendiri. Iya sampai bertahun-tahun, mungkin 3 tahun 4 tahun gitu loh Tin kayak baru sadar kayak oh kulit gue itu kering, cenderung kering. Mmm. Dan ketika aku S1 itu nggak suka pakai body lotion atau Mhm. pelembab gitu loh. Jadi semakin kering. Terus ketika dia kering itu uh, gatel. Terus ternyata pas aku Mhm. tidur nggak sadar aku garuk sampai luka gitu. Jadi kayak, ternyata tuh aku setidak peduli ini sama diri aku sendiri gitu loh. Terus ternyata ketika kita udah tahu permasalahan diri kita dan kita tahu solusinya, ke depannya itu kita bisa mencegah hal itu untuk tidak terjadi lagi. Dan Mmm. alhamdulillahnya itu sampai sekarang aku tahu kan, oh kulit aku kering. Jadi aku tuh butuh pelembab supaya nggak kumat lagi, nggak nggak kena dermatitis atopik lagi. Ya udah, jadi sampai sekarang alhamdulillahnya nggak pernah kumat lagi. Maksudnya nggak sekumat dulu. Ada sih Mmm. satu satu dua titik gitu kadang-kadang kulitnya terlalu kering. Tapi aku bisa gitu langsung uh, tahu solusinya apa. Itu sih, nah mulai dari situ aku kayak, oke berarti segini nggak pedulinya aku dengan diri aku mulai tuh mencari tahu tentang diri aku tuh yang seperti apa sih sebenarnya. Semoga jangan kumat lagi Gitu. karena udah tahu apa penyebab dan kebutuhan diri kita sendiri gitu nggak sih, Mbak? Bener, amin ya Allah. Mbak, emangnya kalau kita lihat self love sendiri tuh apa sih artinya gitu, maknanya tuh apa gitu? Kalau dia di Indonesiain aja tuh kan kayak udah Mhm. mencintai diri sendiri ya. Tapi mencintai Mhm. itu sebenarnya kan butuh proses. Kita nggak bisa Mmm. tuh asal ngomong, ini kita harus mencintai diri kita sendiri.
gimana caranya untuk kita bisa mencintai diri kita sendiri kalau kita nggak tahu ada apa aja sih di diri kita, sifat-sifat kita, kelebihan kita, kekurangan kita. Nah, itu tuh sebenarnya satu proses untuk bisa mencintai diri kita sendiri. Berarti kayak dimulai dari kita mengetahui diri kita itu kelebihannya seperti apa, kekurangannya seperti apa gitu ya Mbak ya? Ya, benar. Jadi mengenali diri kita sendiri untuk bisa ke tahap sampai ke mencintai diri sendiri. Mbak, kalau menurut Mbak Arum, ketika kita udah mengenal gitu kan kelebihan dan kekurangan, apakah serta-merta kita bisa menerima itu gitu Mbak? Kan sebelum ke tahap Wah, mencintai pasti kita harus nerima dulu dong. benar sih. Nah, itu prosesnya itu akan panjang banget. Karena begini, ketika kita udah breakdown nih sebenarnya kelebihan dan kekurangan kita apa, ada proses di dalam diri kita itu mencerna lagi, bener nggak sih ini kekurangan gue, bener nggak sih ini kelebihannya. Oke, kalau misalkan kelebihan, apa nih yang bisa kita lakukan dengan kelebihan ini? Terus dengan kekurangan juga, apa sih yang bisa kita lakukan dengan kekurangan ini? Jadi selain mengenali, kita juga memahami apa aja yang ada di diri kita ini untuk bisa mencintai diri kita. Gitu. Jadi emang ada prosesnya, nggak serta-merta, ya udah aku udah tahu nih kalau aku itu orangnya kayak gini, terus berhenti di situ. Enggak, karena ada self love itu sebenarnya proses panjang yang akan berlangsung seumur hidup kita. Kita tuh manusia dinamis kan, mudah berubah. Dan sepanjang perubahan itu pun kita harus bisa menerima perubahan yang terjadi di diri kita, memahami dan mencintainya juga. Kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu menurut Mbak Arum, apa aja sih cara yang bisa dilakuin untuk kita mencintai diri kita sendiri gitu? Pertama tadi kan kayak yang udah kita obrolin nih, dengan mengenali dulu nih, mengenali diri kita sesederhana misalkan kelebihan dan kekurangan kita. Kalau udah kayak gitu, udah kita kenalin, terus kita pahamin, bisa dengan cara refleksi diri. Refleksi atau evaluasi kayak hari ini tuh ngapain aja, terus gimana perasaan kita terhadap hal yang kita lakuin. Kalau misalkan sedih, kita gali lagi, sedihnya itu karena apa? Karena kadang tuh kalau yang aku alamin, ketika aku sedih tuh ya udah kayak, aduh aku sedih nih, tapi aku nggak pernah bertanya lagi ke diri aku, sebenarnya apa sih yang membuat aku sedih? Ada nggak sih hal yang bisa aku lakukan untuk mengurangi kesedihan aku itu? Misalkan ketika dengan teman mungkin. Kadang tuh kita ngerasa, misalkan kita ada di sebuah lingkungan, terus kita nggak nyaman di lingkungan itu. Nah, proses keadaan kayak gini tuh bisa kita buat untuk proses untuk mencintai diri kita juga. Kayak kita tanya ke diri kita, sebenarnya apa sih yang membuat kita nggak nyaman ada di lingkungan itu? Oh, karena tuh kita tuh nggak dapet positive vibes gitu di situ. Misalkan kayak aku pernah nih ada di lingkungan yang ketika kita kumpul, isinya tuh ngeluh-ngeluh aja gitu loh. Sedangkan aku tuh tipikal yang sebenarnya gampang kebawa sama lingkungan. Jadi keluhan-keluhan mereka itu kebawa ke diri aku, jadinya aku nggak optimal ketika mengerjakan sesuatu. Dari situ aku kayak, awalnya aku nggak sadar kenapa ya kok aku nggak nyaman ada di lingkungan ini. Terus tiap ada di lingkungan itu, aku observasinya lebih mendetail lagi. Apa ya kira-kira hal-hal yang membuat aku nggak nyaman. Oh ternyata ketika aku ketemu mereka, baru duduk tuh yang diomongin langsung ngeluh, 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 ngeluh. Terus jadi kayak negatif gitu loh, aura aku juga negatif. Terus akhirnya ya udah, kayaknya emang ya nggak cocok sama lingkungan itu, ya udah kalau misalkan emang nggak cocok, langsung di-cut aja. Cari yang bisa membuat diri kita lebih baik lagi. Berarti mulai kayak apa, bener-bener detail ya Mbak, apa sih yang membuat kita nggak nyaman, kayak gitu kan. Di breakdown sedetail itu gitu, apa yang membuat kita sedih, apa yang membuat kita senang, karena itu bisa mengarahkan, oh ini cocok sama diri aku, ini enggak, kayak gitu ya Mbak ya. Pokoknya sampai Mungkin kita itu nggak ada pertanyaan lagi dari perasaan ini gitu. asik. Kenapa Oke, ya? oke, oke. Oh mungkin gara-gara mereka ini. Kenapa ya mereka kayak gitu? Kenapa ya? Kenapa ya? Kayak sedetail itu kalau bisa kita itu mencari jawaban atas kegelisahan Itu kita juga ini. bisa
ini nggak sih Mbak, berarti self love itu juga termasuk kan tadi Mbak Rum bilang bisa menghindari teman-teman yang ternyata buat Mbak Arum nggak berkembang, nggak nyaman kayak Mm-mm. gitu. Berarti termasuk self love itu bisa menghindarkan kita dari toxic relationship kayak gitu ya Mbak ya? Bisa. Karena Oke. tuh fokusnya sebenarnya self ini bukan yang egois tadi. Mm-mm. Self love ini lebih kayak bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Bukan yang egois, bukan yang tidak memperdulikan lingkungan. Karena kayak yang udah kita ceritakan tadi tuh, ada proses sebelum sampai kita memutuskan tindakan. Jadi ada apa ya, kita mengelola dulu gitu loh. Hal yang masuk ke diri kita kelola dulu sampai akhirnya kita memutuskan nih mau gimana sama lingkungan ini. Jadi nggak serta-merta gue nggak suka sama lingkungan ini, terus ya udah pergi. Tapi kita sebenarnya nggak tahu kenapa nggak suka sama lingkungan Apa yang ini, ya, ya, benar. apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Oke, tadi setelah memahami, terus refleksi, terus next-nya apa Mbak? Selain refleksi kan terus ambil tindakan ya, lanjut atau enggak Mm-mm. gitu. Selain itu apa lagi menurut Mbak Arum? Sebenarnya kunci untuk self love itu kan mengenali diri sendiri kan, dan toolsnya itu banyak banget untuk mengenali diri sendiri. Banyak tuh apa namanya, tes psikologi populer kayak Hmm, MBTI, itu bisa banget dicoba karena bet- lumayan, kalau di aku tuh lumayan menggambarkan diri aku sih kalau MBTI gitu. Atau yang lebih sederhana lagi kayak analisis SWOT, itu juga bisa buat diary tentang hal yang kita lakukan hari ini, hmm, terus self talk, ngomong sama diri sendiri, itu juga bisa untuk oke. meningkatkan rasa cinta kita terhadap diri kita sendiri. Oke, mantap. Patut dicoba tuh. Kalau menurut Mbak Arum, kan setelah kita tahu bahwa oh, kita harus self love kita dengan cara itu tadi gitu kan. Emang manfaatnya tuh apa gitu Mbak ke depannya? Untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang di sekitar kita. Mungkin dari pengalaman aku aja ya, karena kalau misalkan Mm-mm. berdasarkan jurnal, itu banyak banget manfaat Banget. dari self Iya, love. iya, iya. Tapi kalau Iya. misalkan dari yang udah aku alami nih selama kurang lebih yang benar-benar aku lakuin tuh 2 tahun ini, yang aku rasain, selain aku lebih kenal diri aku sendiri, ketika kita udah kenal sama diri kita tuh tahu next step yang harus kita lakukan. Kita tahu uh, kadar kemampuan kita juga gitu. Jadi kayak kita bisa lebih menghargai diri kita, terus kita juga bisa lebih mengelola emosi kita juga. Karena ketika Mm-mm. ada emosi negatif itu langsung langsung kita cari tahu penyebabnya apa. Terus apa sih yang bisa kita lakuin untuk membuat keadaannya atau emosinya lebih baik lagi. Mm-mm. Terus lebih berani, kalau aku lebih berani untuk mengambil tindakan-tindakan yang tadinya itu aku tuh suka mikirin perasaan orang lain gitu loh. Nanti Mm-mm. kalau aku kayak gini tuh orang lain gimana ya perasaannya. Kalau sekarang tuh lebih ke aku akan nyoba nih, misalkan aku nggak suka di lingkungan ini, di sebuah lingkungan, aku akan nyoba ngomong, tapi ketika mereka nggak memperdulikan atau nggak mau berubah, itu bukan ranah aku lagi. Berarti aku yang harus ngambil tindakan untuk diri aku sendiri. Jadi kayak lebih berani gitu loh untuk Mm-mm. mengkat-kat sebuah lingkungan yang emang menurut aku toxic gitu buat aku. Mm-mm. Kayak gitu. Ya, jadi lebih, dan aku pun bisa lebih fokus untuk mengembangkan potensi. Jadi kayak karena kita udah tahu nih kelebihan dan kekurangan kita, aku suka kayak dari kekurangan aku ini kira-kira ada nggak yang bisa aku kembangkan. Kalau misalkan nggak bisa, aku nggak akan fokus di hal yang tidak bisa aku kembangkan itu. Jadi lebih fokus ke hal-hal yang memang bisa kita kembangkan dan memang itu sesuai dengan goals hidup kita. Ya buat teman-teman di luar sana yang kadang ngerasa nggak nyaman sama hidupnya atau ngerasa aku sebenarnya bukan bukan begini pengennya atau tujuan hidupku sebenarnya bukan ini gitu kan nggak sesuai. Coba itu tadi kata Mbak Arum refleksi, pahami gitu apakah ada yang salah gitu. Biar kita bisa tahu tindakan apa sih yang seharusnya diambil gitu kan. Kalau ternyata selama ini kita belum mencintai diri kita sepenuhnya gitu bisa tuh dilakukan apa yang tadi Mbak Arum
kasih tahu gitu ya. Karena menurut aku kan mencintai diri sendiri ini kayak sama aja kayak jalin hubungan sama orang lain ya Mbak. Kadang kita salah ngomong, Benar. kadang kita salah langkah gitu kan. Kadang kita salah ngomong ke diri kita sendiri, ih kayaknya aku ngomong kayak gini tadi teman-teman nggak suka deh gitu kan. Ya coba pertanyakan lagi refleksi apakah yang kita omongkan itu benar ataukah memang teman-teman kita yang tidak sependapat, tidak sesuai dengan kita jadi seharusnya beda jalan kayak gitu kan. Dan setiap orang menurut aku punya cara yang berbeda untuk menunjukkan cinta ke dirinya sendiri. Ada yang tadi dengan positive self talk gitu kan, ada yang dengan ngelakuin hobi yang dia suka biar skillnya tambah meningkat gitu ya, ada yang dengan ngasih reward ke diri sendiri gitu kan. Dan yang pastinya kalau yang selama ini aku rasakan yang sesederhana bersyukur itu ternyata meningkatkan cinta aku ke diri aku sendiri kayak gitu Mbak. Benar, iya. Bentuk dari self love-nya itu ya bisa dengan yang tadi udah Tina omong sih, bersyukur, terus kayak kasih reward ke diri kita. Sesederhana tuh reward tuh nggak harus benda atau sesuatu yang mahal gitu untuk diri sendiri. Sederhana kita ngomong makasih sama diri kita sendiri deh. Pernah nggak sih berapa kali dalam seminggu kita tuh berterima kasih sama diri sendiri? Padahal tuh yang selama ini berjuang tuh ya diri kita, tapi kadang-kadang kita tuh lupa untuk berterima kasih kan sama diri kita. Sederhana itu deh, dengan kita berterima kasih itu, kalau aku ngerasanya tuh jadi kayak semakin gimana ya, bikin happy. Pertama itu aku ngerasa kayak happy walaupun aku sendiri gitu loh yang berterima kasih dengan diri aku. Terus jadinya nggak menaruh ekspektasi ke orang lain juga. Karena kita tahu gitu loh, kita yang bertanggung jawab atas diri kita, jadi sebisa mungkin apa nih yang bisa kita lakukan untuk diri kita. Selamat mencintai diri sendiri ya. Oke, terima kasih Mbak Arum. Makasih juga Tina. Terima kasih ya udah sharing. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.